Sebuah rudal balistik yang diluncurkan dari arah Suriah menghantam langsung gedung parlemen di Yerusalem pada siang hari, menewaskan sedikitnya 13 menteri Israel beserta puluhan staf dan anggota parlemen lainnya. Ledakan dahsyat itu mengguncang seluruh ibu kota, meninggalkan kepulan asap tebal yang bisa terlihat hingga kilometer jauhnya. Serangan ini terjadi hanya beberapa jam setelah Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menyampaikan pidato kontroversialnya tentang rencana Israel untuk menguasai Gaza dalam waktu dekat. Ironisnya, pidato tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatan dan tekad Israel, namun justru diakhiri dengan salah satu serangan paling mematikan dalam sejarah politik negeri itu. Banyak pengamat sinis menyebut itu bukan pidato kemenangan, tapi doa pengantar kematian kabinet. Gedung parlemen yang selama ini dijaga ketat runtuh sebagian besar fasadnya. Petugas darurat berlarian di tengah reruntuhan mencari korban selamat. Netanyahu dilaporkan selamat karena berada di ruang bawah tanah pada saat ledakan terjadi. Tetapi wajah pucatnya ketika keluar dari bunker langsung menjadi sorotan kamera. Kalau sebelumnya dikenal sebagai bibi sang singa, kini lebih mirip kucing basah yang baru keluar dari got, tulis salah satu kolumnis Arab dengan nada menyindir. Media internasional pun tak ketinggalan menyoroti. Reuters menggambarkan suasana di lokasi seperti medan perang di tengah ibu kota. Sementara Al Jazeera menulis bahwa serangan itu adalah simbol kehancuran arogansi politik Israel. Di media sosial, warganet bahkan berkelakar. Gedung parlemen Israel akhirnya kena renovasi gratis dari Suriah, sayangnya arsiteknya pakai rudal bukan desain 3D. Bagi negara-negara Timur Tengah, serangan ini dianggap sebagai balasan spontan atas retorika Netanyahu. Iran memuji serangan tersebut sebagai peringatan keras, sedangkan pemerintah Suriah tidak mengeluarkan pernyataan resmi, namun warganya bersorak di jalanan Damaskus. Sementara itu, Amerika Serikat terlihat canggung, sekadar menyebut bahwa pihaknya sedang memantau situasi. Pengamat menyindir, Washington lebih banyak memantau ketimbang bertindak, mungkin karena sekarang lebih sibuk memantau harga kopi ketimbang harga nyawa. Dengan 13 menteri yang tewas, pemerintahan Israel dipastikan lumpuh secara struktural. Krisis kepemimpinan seakan tak terhindarkan. Sebagian analis menilai ini adalah pukulan strategis yang bisa mengubah peta konflik. Sementara pihak lain mengingatkan bahwa Israel mungkin akan membalas dengan kekuatan berlipat. Namun bagi sebagian masyarakat Palestina di Gaza, berita itu disambut dengan sorak-sorai bercampur rasa lega. Kami sudah terlalu lama jadi korban rudal, sekali-sekali mereka yang merasakannya. Komentar itu kemudian viral dengan caption, "Karma doesn't need GPS, it knows the way to Knesset." Serangan rudal yang meratakan gedung parlemen Israel dan menewaskan 13 menterinya tidak hanya mengguncang Yerusalem, tetapi juga menyulut bara amarah di seluruh kawasan Timur Tengah. Dalam hitungan jam, negara-negara Arab mulai menggelar rapat darurat, mengerahkan pasukan, dan mengumumkan kesiapan mereka untuk mendukung warga Palestina di Gaza. Mesir mengumumkan pengerahan tank dan pasukan elit ke perbatasan Rafah. Yordania memobilisasi brigade militernya di sisi barat, sementara Iran secara terbuka menyatakan bahwa era dominasi Israel sudah berakhir. Bahkan Turki yang selama ini cenderung bermain aman, mendadak mengirimkan kapal perang ke Mediterania Timur. Ini bukan lagi sekedar solidaritas, tapi parade militer gratis yang dipersembahkan khusus untuk Netanyahu, sindir seorang analis di Kairo. Reaksi keras juga datang dari Suriah yang secara tidak langsung dituding sebagai pelaku serangan rudal. Meski pemerintah Damaskus bungkam, warganya justru tumpah ruah ke jalanan, merayakan apa yang mereka sebut sebagai Hari Keadilan. Di media sosial, beredar meme bergambar rudal dengan tulisan "From Damascus with Love". Sementara itu, Barat terlihat gamang. Washington hanya mengeluarkan pernyataan singkat bahwa mereka mengecam kekerasan dari kedua belah pihak, sebuah frasa diplomatis yang dianggap tidak berarti apa-apa. Uni Eropa pun tak lebih baik dengan komentar yang datar dan cenderung netral. Seorang netizen menyindir, UE dan AS ini seperti wasit sepak bola yang pura-pura tidak melihat pelanggaran asal gajinya tetap cair. Mobilisasi militer besar-besaran dari negara-negara Arab dinilai sebagai ancaman nyata bagi Israel. Tel Aviv yang sebelumnya percaya diri, kini harus menghadapi kemungkinan dikepung dari berbagai arah. Kalau dulu Israel suka main game strategi, sekarang mereka dipaksa main mode hard tanpa cheat, tulis sebuah kolom satir di Lebanon.
Bagi warga Palestina di Gaza, momentum ini menjadi angin segar. Banyak yang menilai bahwa dukungan langsung pasukan Arab bisa mengubah keseimbangan konflik yang selama ini timpang. Di jalanan Gaza, spanduk besar bertuliskan, "Kami tidak lagi sendirian," berkibar di tengah kerumunan massa. Namun di balik euforia itu, sebagian pengamat memperingatkan akan adanya eskalasi besar. Jika seluruh negara Arab benar-benar turun tangan, maka ini bukan lagi konflik Israel-Palestina, melainkan perang regional berskala penuh, ujar seorang peneliti Timur Tengah di Doha. Komentar lainnya lebih pedas, Israel sekarang seperti orang yang bakar rumah tetangga, lalu heran kenapa semua RT datang bawa galon air dan palu godam. Pasca serangan rudal Suriah yang meluluh lantakkan gedung parlemen dan menewaskan 13 menteri, Israel kini berada dalam kondisi krisis politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kabinet pemerintahan lumpuh, kursi-kursi kekuasaan kosong, dan rakyat Israel dibuat bingung siapa yang sebenarnya masih memegang kendali. Benyamin Netanyahu yang lolos dari maut karena bersembunyi di ruang bawah tanah saat ledakan terjadi, kini menjadi sorotan utama. Kamera televisi internasional menyorot wajah pucatnya, kontras dengan pidato lantangnya beberapa jam sebelumnya. Dari singa podium jadi tikus bunker, tulis sebuah editorial dengan nada getir. Kehilangan 13 menteri membuat struktur pemerintahan Israel ibarat kapal tanpa kemudi. Beberapa kementerian penting seperti pertahanan, luar negeri, hingga dalam negeri kehilangan pimpinan. Krisis ini menimbulkan pertanyaan serius, bagaimana Israel bisa merespon ancaman eksternal ketika setengah otak politiknya sudah hancur bersama reruntuhan parlemen. Di jalanan Tel Aviv, suasana cemas bercampur marah. Rakyat Israel merasa dikhianati oleh ilusi keamanan yang selama ini dijanjikan. Mereka bilang Israel negara teraman di Timur Tengah. Ternyata rudal bisa masuk seenaknya ke ruang rapat menteri, ujar seorang warga dengan nada getir. Di Twitter, #SecurityMyAss sempat jadi trending sebagai sindiran pedas pada slogan pemerintah. Sementara itu, analis militer memperingatkan bahwa Israel kemungkinan akan merespon dengan serangan balasan besar-besaran. Tetapi tanpa kabinet penuh, proses pengambilan keputusan menjadi lamban. Negara ini sedang berdarah di dalam, tapi juga haus darah keluar, komentar seorang profesor politik di Haifa. Ibarat orang patah kaki tapi masih ngotot mau lari maraton, hasilnya nyongsep di garis start. Netanyahu sendiri berusaha menampilkan ketegasan dengan menggelar konferensi pers darurat. Namun alih-alih meyakinkan, banyak yang menilai ia terdengar panik. Ia berjanji akan membalas dengan 10 kali lipat, tetapi publik dunia menilai itu hanya retorika kosong. Kalau balasan mereka seperti retorika Netanyahu, maka Gaza lebih takut sama listrik padam daripada jet tempur Israel, ujar seorang komentator Arab. Kondisi ini membuat para sekutu Israel, terutama Amerika Serikat, berada di posisi sulit. Washington ingin menunjukkan dukungan, tetapi juga enggan terseret lebih jauh ke dalam konflik regional. Pejabat AS hanya menyebut bahwa stabilitas Israel adalah prioritas. Pengamat menyindir, kalau stabilitas artinya parlemen bolong dan menteri pada tewas, ya selamat datang di kamus baru diplomasi Washington. Israel kini berada di persimpangan jalan antara mencoba membalas untuk menjaga wibawa atau menahan diri demi menghindari perang regional penuh. Namun apapun pilihan yang diambil, keretakan internal akibat kehilangan 13 menteri jelas akan menghantui langkah politik berikutnya. Hancurnya gedung parlemen Israel akibat rudal Suriah. Satu hal yang paling menakutkan Tel Aviv kini menjadi kenyataan. Negara-negara Arab yang selama ini terpecah justru mulai menunjukkan solidaritas nyata. Dari Kairo hingga Teheran, dari Ankara hingga Amman, para pemimpin kawasan menggelar rapat darurat, mengordinasikan langkah militer yang dianggap respons sah terhadap arogansi Israel. Mesir mengirimkan tambahan 20.000 pasukan ke perbatasan Gaza, lengkap dengan kendaraan lapis baja. Iran memperkuat retorikanya dengan janji dukungan penuh dalam bentuk apapun yang diperlukan. Turki, yang selama bertahun-tahun bersikap ambivalent, kini terang-terangan mengirimkan kapal perang untuk berpatroli di Laut Mediterania. Yordania pun memobilisasi unit pertahanan udara di perbatasan barat. Ini pertama kalinya dalam puluhan tahun negara-negara Arab terlihat sepakat dalam satu hal, menekan Israel sampai ke titik nadir, ujar seorang analis di Al Jazeera. Warganet Arab bahkan berkelakar,
Cuma Israel yang bisa bikin orang Mesir dan Turki sepakat tanpa debat 3 hari dulu. Di jalan-jalan kota besar Timur Tengah, masyarakat tumpah ruah menyuarakan dukungan bagi Gaza. Dari Kairo, Beirut hingga Doha, bendera Palestina berkibar di lautan manusia. Banyak yang menilai bahwa momentum ini adalah titik balik sejarah. Kami tidak lagi sekedar menonton, sekarang kami bagian dari perlawanan, kata seorang demonstran di Amman. Reaksi itu membuat Israel semakin terisolasi. Uni Eropa hanya bisa menyerukan deeskalasi, sementara Washington terlihat kehilangan kendali narasi. Seorang kolumnis satir menulis, AS sekarang seperti orang tua yang anaknya bikin ribut komplek, tapi pula-pula sibuk main catur biar nggak dipanggil RT. Bayangan perang regional semakin nyata. Para pengamat memperingatkan bahwa jika Israel memutuskan balas dendam, maka front pertempuran bisa meluas dari Gaza ke Lebanon, Suriah, bahkan Iran. Beberapa menyebut situasi ini sebagai perang 6 hari jilid 2, namun dengan skala jauh lebih besar. Di media sosial, dark jokes beredar liar. Kalau ini jadi perang 6 hari, mungkin Israel cuma kuat sampai hari kedua. Sisanya bolos karena menterinya sudah habis separuh. Momen ini juga menimbulkan kekhawatiran bagi pasar global. Harga minyak melonjak, investor asing panik, dan bayangan resesi menghantui. Namun bagi sebagian masyarakat Arab, efek ekonomi bukan hal yang menakutkan. Lebih baik minyak naik daripada harga nyawa Palestina terus jatuh, ujar seorang aktivis di Beirut. Serangan rudal ke gedung parlemen Israel dan terbunuhnya 13 menteri kunci kini menjelma bukan hanya sebagai tragedi politik, tetapi juga krisis global. Pasar saham di Eropa dan Amerika Serikat anjlok, harga minyak mentah melonjak ke level tertinggi dalam 1 dekade, sementara investor berbondong-bondong mencari aset aman seperti emas. Setiap kali Israel bikin ulah, Wall Street langsung masuk mode drama queen, tulis orang ekonom asal Jerman dengan nada menyindir. Di Washington, Gedung Putih terlihat kebingungan. Presiden AS hanya memberikan pernyataan singkat yang dinilai hambar. Kami mendukung stabilitas Israel dan menyerukan deeskalasi. Pernyataan itu langsung menuai kritik dari oposisi yang menilai AS kehilangan kendali di Timur Tengah. Seorang analis politik bahkan berkelakar. Kebijakan luar negeri AS sekarang ibarat wifi tetangga. Sinyalnya lemah, tapi suka ikut campur. Di Eropa, perpecahan makin nyata. Prancis menyerukan perundingan damai, sementara Jerman lebih memilih diam. Khawatir kalau bicara terlalu keras justru memperburuk hubungan dagang dengan negara-negara Arab. Italia malah sibuk mengurus krisis dalam negeri. Sementara Inggris, sesuai tradisi, mencoba ikut bicara, tapi tak banyak didengar. Warganet menyindir, Inggris ini seperti orang yang sudah putus tapi masih sok sibuk ngurusin mantan. Dampak ekonomi global makin terasa. Nilai tukar dolar sempat menguat tajam, tetapi kemudian goyah karena investor khawatir perang regional bisa menghantam perekonomian AS sendiri. Negara-negara Asia juga mulai bersiap menghadapi gejolak harga energi. Jepang mengeluarkan peringatan resmi kepada warganya agar menghemat bahan bakar. Sementara Cina melihat peluang untuk memperkuat posisinya di pasar minyak. Media internasional menyorot situasi ini dengan headline besar-besaran. CNN menyebutnya sebagai krisis yang bisa mengubah peta geopolitik dunia. Sementara Al Jazeera menulis, Israel kini merasakan apa yang selama ini ditanamnya sendiri. Di Twitter, dark jokes beredar cepat. Dulu Israel bilang mereka negara startup, sekarang servernya down, menterinya error, dan sistemnya crash. Kebingungan Barat memperjelas bahwa dunia tidak lagi bisa mengendalikan narasi di Timur Tengah. Banyak pengamat menilai, solidnya negara-negara Arab dalam mendukung Palestina membuat Israel semakin kehilangan pijakan diplomasi. Seorang pakar geopolitik asal Turki menulis, kalau dulu Israel itu ibarat murid nakal tapi dilindungi guru, sekarang muridnya dilempar kapur, bukunya dibakar, gurunya malah pura-pura absen.